Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah menguatkan keimanan keislaman kita semua. Semoga iman Islam kita semua Allah kuatkan, Allah yang telah memberkahkan, Allah yang telah memuliakan, dan Allah yang telah menyehatkan jiwa raga kita semua, dan Allah telah mengasihkan rizki kepada kita semua. Barakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat salam limpah curah baginda alam Kanjeng Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Cinta Nabi, cinta Rasul, harus berpandai-pandai bersolawat mitra. Salam silaturahmi, salam sejahtera, salam untuk semuanya. Semoga mitra semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu sehat dohir batin kita, sehat pikiran kita, sehat akhlak kita, dan sehat ucapan kita. Barakallah. Di kali ini saya akan mengilas seputar ilmu hikmah, gitu ya. Ilmu hikmah itu ilmu yang sangat luar biasa keberkahannya, ilmu yang sangat tinggi derajatnya itu ya. Tapi istilahnya kalau ilmu hikmah itu harus dipakai yang benar mitra, jangan dipakai yang tidak baik. Ataupun kita megang ilmu hikmah kita membohongi umat, itu tidak baik gitu ya. Jadi orang-orang yang megang ilmu hikmah itu seharusnya ya akhlaknya itu baik ya, pikirannya itu baik, selaras, ucapannya itu baik ya, dan perjalanan perbuatan itu diwajibkan baik-baik saja gitu. Jangan membohongi umat ya dengan berkedok sholawat ataupun berkedok agama, itu tidak baik. Orang-orang yang penuh megang ilmu hikmah itu nanti dosanya luar biasa besar mitra, dosanya. Sebab kita tahu kita bohongi diri sendiri gitu kan, bohongi diri sendiri dosanya sangat luar biasa. Sebab kita tahu yang kita lakukan itu membohongi diri sendiri ya, apalagi membohongi umat. Nah itu jadi dosanya itu sangat keras sekali, sangat besar sekali. Sebab kita tahu gitu kan, cuman ditabir itu orang lain, orang yang awam itu tidak tahu itu. Sebab kan kita yang ciptakan ya kejelekannya itu. Jadi ilmu hikmah itu harus berpandai-pandai dengan kebaikan gitu. Berpandai-pandai dengan akhlak mulia, berpandai-pandai ngucap ini, lisan ini harus yang baik-baik gitu. Nah itu seorang yang punya ilmu hikmah. Dan seorang yang punya ilmu hikmah itu semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi keberkahannya, dia merunduk mitra. Merunduk ya, artinya malu sama diri saya sendiri, malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Sebab istilahnya orang yang punya hikmah itu, ilmu hikmah itu sangat diistimewakan sama yang kuasa gitu kan, berdasarkan perjalanan baik mitra. Ya sekarang beredar, saya lihat di YouTube itu mitra, dibilang ilmu hikmah, dibilang ilmu hikmah, sekali-kali ilmu hikmah, hikmah terus. Mana hikmahnya? Kalau toh kita pengobatan bohongi umat, bohongi diri sendiri gitu kan. Pengobatan yang baik itu kita sudah pengobatan menjadi saudara, menjadi ikatan persaudaraan kita, sebab kita megang ilmu hikmah ya. Jadi selangkah itu harus menjadikan hikmah di balik perbuatan itu ya. Di balik perbuatan itu harus menjadikan hikmah, yaitu silaturahmi. Kita ciptakan silaturahmi yang baik dengan sesama itu kan. Bukan sudah pengobatan, intinya sudah pengobatan kita gontak-gontakan ataupun celah-celahan, itu kan tidak baik gitu kan. Sebab orang yang mengobatinya itu penuh dengan rekayasa. Sebab orang yang mengobati itu penuh dengan setting-settingan.
yang udah ketahuan itu modusnya itu. Ya. Kalau di dunia sekarang udah pada pinter mitra semua juga. Settingan apapun itu pasti orang-orang yang tahu itu ketahuan. Ketahuan pasti. Pasti ada yang bongkar kita setting-settingan itu. Pasti ada yang bongkar. Ya itu resiko. Kita harus terima dan harus introspeksi diri. Kita harus membenahi akhlak kita dan membenahi karakter kita, gitu kan ya. Jadi jangan istilahnya kebongkar terus aja lurus kita melakukan yang tidak baik itu kan udah kebongkar. Itu istilahnya Allah mengutus seorang hamba yang membongkar keaiban kita, yang membongkar kejelekan kita. Kita harus terima, harus legowo, gitu kan. Jadi untuk apa? Memberkahkan kedepannya. Kedepannya itu harus menjadikan hikmah, istilahnya di balik kebohongan kita. Itu. Jadi jangan sampai terlena, gitu kan. Jangan otak konten, jangan istilahnya. Kita kan untuk syiar agama, syiar untuk kebaikan, gitu. Ya, jadi sekali lagi saya jelaskan, ilmu hikmah itu harus baik pengamalannya. Terutama akhlak kita harus baik, pikiran kita harus fresh, harus bersih, dan ucapan kita harus fresh, harus bersih. Ya lurus aja. Semata-mata kita ibadah. Semata-mata kita karena Allah, bukan karena uang, gitu kan. Uang itu ngikutin mitra, uang itu ngikutin. Kalau toh kita ibadahnya bagus, mantap, gitu kan, istimewa, gitu kan. Ya, istimewa. Itu semua juga, ilmu juga ngikutin kita. Alurnya rizki kita ngikutin kita, rizki juga gitu. Allah kucurkan keberkahan. Sebab semua juga dari niat yang baik, yaitu ibadah. Udah aja, pegang aja. Kita hidup dalam dunia itu untuk ibadah. Ya, orang yang berguna itu keberkahan umat, gitu kan. Syiar itu untuk keberkahan umat, gitu kan. Jangan membodohi dan jangan membohongi umat, gitu ya. Dengan berkedok agama, gitu. Dengan berkedok sholawat. Kalau sholawat itu kan untuk ibadah kita. Kalau sholawat itu untuk istilahnya kita penuh keberkahan, mengharapkan syafaat baginda Rasulullah, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau toh kita baik membacakan sholawatnya, diiringi dengan hati yang baik dan ucapan yang baik, dan hati diiringi dengan keikhlasan, itu berselawat, gitu kan. Ya, jadi kalau berselawat itu, kalau menurut saya, versi saya, itu untuk ibadah kita, gitu kan, untuk ibadah kita, untuk mengharapkan syafaat baginda alam. Di dunia juga udah kerasa syafaatnya, gitu kan ya. Apalagi di alam baka, di alam akhirat kita nanti, gitu kan, pasti udah kerasa, gitu ya. Pengamalan sholawat itu satu tunggal untuk ibadah kita, gitu kan, untuk ibadah kita. Nah itu bersolawat bukan untuk neko-neko, untuk istilahnya gini-gini, nggak ada. Itu kan kalau versi saya kalau bersolawat itu untuk syiar ibadah dan amal juga untuk ya pribadinya itu, tapi dengan niat yang tulus dan ikhlas, mitra. Sebab kuncinya itu yang pertama niat. Kuatkan niat kita untuk beribadah, gitu kan. Baca ayat-ayat suci Al-Quran, apapun, satu tunggal itu untuk ibadah kita. Satu niat. Pengamalan harus baik, perjalanan harus baik, dan ikhlas, diiringi dengan keikhlasan, semata-mata karena lillah, karena Allah, gitu ya. Nah itu keberkahan pasti sangat luar biasa, keberkahannya tinggi sekali, keberkahannya. Nah itu sekilas aja lah, itu menguat untuk kalau detailnya wah panjang sekali mitra. Penjabaran ilmu hikmah itu sangat luar biasa, sangat panjang sekali. Ini yang sekilas aja lah, gitu ya. Nah gitu mitra, semoga ini membawa keberkahan khususnya untuk saya pribadi, dan khusus keberkahan untuk yang mendengarkan video ini, gitu ya. Semoga mitra semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istilahnya sehat pikiran kita, sehat ucapan kita, sehat hati kita, sehat jiwa raga kita, dan sehat akhlak kita.
Barakallah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.